Ada satu fase dalam hidup, fase di mana kita merasa kita pantas naik kelas. Fase di mana kerja keras rasanya harus punya bukti yang bisa dilihat orang dan bisa bikin kepala tegak waktu berhenti di lampu merah. Dan salah satu bentuk naik kelas itu seringkali bernama mobil baru. Ya, buat sebagian orang, mobil baru itu bukan sekadar kendaraan, tapi hadiah, simbol pencapaian, dan rasa lega karena kita akhirnya bisa ngebales diri sendiri. Tapi pernah gak sih lo mikir, mobil yang baru aja lo bawa pulang dari showroom, belum seminggu dipakai, harga jualnya bisa turun belasan bahkan puluhan juta. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas pelan-pelan. Tapi dalam. Kalau dipikir-pikir, membeli mobil baru itu secara teknis mudah. Tinggal pilih model, tanda tangan, bayar, mobil datang. Tapi yang sering luput dari perhitungan adalah apa yang kita bayar selain harga mobilnya. Karena saat kita beli mobil baru, kita nggak cuma bayar kendaraan, kita juga bayar status baru. Itu. Dan begitu mobil itu keluar dari showroom, status itu langsung hilang. Hanya dalam hitungan menit. Kenapa harga turun cepat? Kamu tahu nggak? Harga mobil itu mirip kayak es batu diterik matahari. Begitu kamu keluarin dari freezer, dia mulai mencair. Nggak peduli seberapa bagus brandnya, seberapa dikit kilometernya, status bekas itu udah cukup bikin nilainya turun drastis. Dan ini bukan mitos. Depresiasi mobil di tahun pertama bisa mencapai 20-30%. Mobil 300 juta bisa jadi 240 atau bahkan 210 juta dalam waktu kurang dari setahun. Kenapa segitu sadis? Satu, karena mobil baru ada car status, dan status itu nggak bisa ditransfer. Mobil lo udah nggak perawan lagi, sesimpel itu. Kedua, karena pasar mobil itu banjir. Tiap tahun, ratusan ribu mobil baru dilempar ke pasar. Artinya makin banyak mobil bekas juga. Suplai naik, harga otomatis turun. Ketiga, karena teknologi dan tren berubah cepat. Tiap tahun ada fitur baru, desain baru, facelift, dan gimmick baru. Mobil 2 tahun lalu kelihatan basi, walaupun masih mulus. Orang beli mobil bukan selalu pakai logika, tapi anehnya, walaupun kita tahu mobil baru itu cepet banget turun harga, kenapa banyak orang tetap beli? Karena hidup kita nggak selalu jalan bareng logika. Ada perasaan puas, ada gengsi, ada euforia. Jadi pemilik pertama. Dan itu sah-sah aja. Beli mobil baru itu bukan dosa. Tapi kita harus sadar bahwa kita juga beli. Kita bukan cuma beli barang, kita beli perasaan. Dan perasaan itu mahal. Data nyata, berapa rugi nyata mobil baru? Coba kita lihat contoh nyata. Toyota Avanza tipe GI 1,5, harga baru di 2022, sekitar 255 juta. Hari ini, unit bekasnya banyak dijual di angka 200-215 juta. Belum 3 tahun pemakaian, hilang 40-50 juta. Atau Honda HR-V RS, launching di 2022, harga 375 juta. Sekarang banyak yang jual 310-330 jutaan. Dan itu normal. Bukan karena mobilnya jelek, tapi karena hukum pasar nggak pernah peduli sama perasaan pemiliknya. Solusi buat kaum mending. Jadi buat lo yang lagi mikir-mikir beli mobil baru atau cari yang bekas tapi mulus, coba deh pertimbangin ini. Beli mobil umur 1-2 tahun, masih seperti baru, tapi harga udah lebih bersahabat. Pilih mobil yang nilai jualnya stabil. Biasanya mobil sejuta umat kayak Avanza, Brio, Innova itu aman. Hindari beli mobil karena gengsi. Karena gengsi nggak bisa diuangkan kembali. Rawat mobil lo sebaik mungkin. Karena kondisi fisik itu modal saat lo mau jual lagi. Membeli mobil baru adalah keputusan personal.
nggak ada yang benar atau salah. Tapi penting banget untuk paham bahwa mobil baru bukan investasi. Kalau lo beli mobil karena kebutuhan dan kenyamanan, maka turunnya harga nggak akan terlalu menyakitkan. Tapi kalau lo beli karena pengen terlihat naik kelas, jangan kaget kalau harganya turun lebih cepat dari ekspektasi lo. Terakhir, sebelum beli, tanya ke diri lo sendiri. Gue butuh mobil atau gue butuh pengakuan? Gimana menurut lo? Pernah nyesel beli mobil baru karena turunnya harga? Atau justru ngerasa itu keputusan terbaik lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol lagi di video selanjutnya.